Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast media Fakultas Ekonomi. Dan selamat siang Pak Edi Santoso. Nih orang keren nih. Ibarat beliau adalah dosen manajemen, prodi manajemen Fakultas Ekonomi. Dan hari ini kita akan coba diskusi ya Pak Edi ya, ngobrol-ngobrol santai dengan tema yang cukup menarik dan cukup aktual, yaitu terkait konsep manajemen perusahaan dari sisi UMKM ya Pak, usaha mikro kecil menengah. Dan kita akan coba diskusi terkait konsep manajemen perusahaannya, karena beliau juga merupakan bisa dikatakan pakar, kandidat doktor di universitas, salah satu universitas di Malaysia. Dan Pak Edi, gimana Pak Edi melihat kondisi UMKM kita hari ini Pak Edi? Oke, terima kasih Pak Aldi dan teman-teman kesempatannya untuk ikut nimbrung di podcast Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi ini ya. Ini temanya terkait dengan masalah manajemen UMKM. Ada satu inspirasi yang bagus waktu saya ikut pernah pelatihan motivasi. Senior saya dulu itu yang memberi materi namanya Pak Siswanto, itu sekarang yang punya Jatinom, PT Jatinom di Blitar. Baru meninggal 2 bulan yang lalu. Itu sering menyebut manajemen UMKM itu kritikannya ada 2. Yang pertama, harus bisa membedakan yang disebut uang kasur dan uang dapur. Asik. Nah, ini istilahnya kan menarik ya. Teman-teman juga harus tahu ini yang dimaksud uang kasur dan uang dapur itu kayak apa gitu. Nah, fenomena yang terjadi di UMKM kita memang semacam itu. Artinya kadang dari sisi manajemen keuangannya terutama yang banyak ditemukan terutama untuk mahasiswa, teman-teman kita mahasiswa yang sekarang lagi KKL juga misalkan, di UMKM itu tidak memisahkan antara yang disebut sebagai uang kasur dan uang dapur tadi. Apa itu Pak bedanya uang kasur, uang dapur, uangnya ditaruh di kasur gitu sama uang taruh di dapur gitu? Uang kasur itu kalau bahasa kita yang bisa untuk saving. Uang yang bisa untuk saving. Ya, sedangkan uang dapur itu adalah uang yang digunakan untuk operasional perusahaan sebenarnya. Itu dua istilah yang harus kita mengerti dan kita pisahkan. Contoh, kalau di UMKM itu sekarang misalkan ada yang ditenagani sendiri, ditandangi sendiri itu, tapi tidak dihitung gajinya. Jadi, nah itu berarti campur itu antara uang dapur dengan uang kasurnya. Mestinya seseorang itu kalau dia bekerja misalkan di tokonya sendiri, di usahanya sendiri, itu tiap hari juga harus digaji. Jangan sampai tidak dihitung gajinya atau jangan sampai tidak dihitung upahnya. Itu maka harus dilepas, harus dipisah. Nah itu sebagai operasional dan yang perlu di saving dari uang. Tapi kan memang banyak ya, kita ngelihat juga karakteristik orang ya Pak. Kan kadang ada yang orang nggak mikir sampai sedalam itu, dan kadang orang apalagi UMKM ya Pak, maksudnya orang kadang wegah gitu loh Pak, malas untuk memikirkan memisahkan antara uang kasur, uang dapur gitu. Kondisinya kan memang mayoritas UMKM ya Pak. Di situ yang penting peran kita sebagai seorang mungkin mahasiswa, teman-teman KKL atau kita selaku insan akademik, educationnya di situ, pendidikannya di situ. Jadi harus memisahkan antara yang disebut dengan uang operasional perusahaan dengan uang yang memang bukan operasional perusahaan atau yang disebut sebagai uang kasur tadi yang memang perlu kita untuk simpan, untuk saving itu. Itu yang perlu satu educationnya semacam itu. Sekarang gini Pak, itu bisa kita lihat dari sisi tantangan ya Pak ke depan. Kalau kelebihannya Pak, UMKM itu di era sekarang tuh apa Pak kelebihannya? Kalau saat ini mungkin secara ekonomi makro gitu ya, kita lihat kondisi ekonomi kita itu kan posisinya piramida terbalik. Artinya yang sebagian kecil orang dari kita itu yang menyangga sebagian besar dari aset nasional. Siapa sebagian kecil itu? Kalau piramida terbalik kan segitiga terbalik ya. Yang kecil istilahnya sebagai cagak atau tiang itu ini kan nggak kuat. Karena apa? Yang kecil itu berada di bawah. Nyonggos penyangga sedemikian besar orang. Nah, siapa yang kecil di bawah ini adalah para konglomerat. Nah,
konglomerat yang berjumlah kurang lebih sekitar 200 orang yang notabene mungkin saudara-saudara kita dari Chinese gitu ya. Nah, ini yang menguasai aset sekitar 96% dari aset secara nasional itu dia. Tapi secara jumlah kuantitas orang itu sedikit sekali. Sementara kita sebagai mungkin yang memegang aset jumlahnya secara besar itu manusianya, itu asetnya kecil sekali, hanya 4,sekian%. Nah, ini piramida terbalik ini nggak sehat. Nah, ini peranan UMKM itu berada yang di atas ini. Ya, walaupun jumlahnya banyak, tapi sebenarnya secara akumulasi aset itu kecil sekali. Ibaratnya itu teri lah, tapi banyak. Nah, padahal gitu. Yang di bawah ini yang kecil tadi yang itu kakap tapi itu ya, sedikit jumlahnya. Nah, otomatis kan masih menang yang kakap ini. Nah, peran UMKM mestinya ini harus dibalik. Artinya apa? Secara kuantitas harus kita perbanyak. Supaya apa? Sistem ekonomi tadi akan berubah menjadi tidak lagi piramida terbalik, tapi piramida yang berdiri sesungguhnya. Artinya kelompok atau bagian yang besar itu berada di bawah, bukan lagi di atas. Iya. Ngomongin piramida tuh seru ya Pak. Kalau kita ya Pak, ibaratnya UMKM kan kalau kita melihat perspektifnya adalah sebagai pilar, pilar pertumbuhan ekonomi. Ya kita ngelihat lah Pak, banyak berita-berita kan beredar seperti itu. Bahkan nyebut kayak misalkan digitalisasi itu kan mayoritas juga nyasarnya ya para pelaku UMKM itu ya Pak ya, misalnya kayak ya beberapa marketplace atau e-commerce kan mesti selalu mempush UMKM UMKM itu langkah yang bagaimana Pak menurutnya? Nah, ini lihat pemasaran digital kondisi pandemi ya. Nah, kondisi pandemi, apalagi pandemi kayak gini ya. Masa disruption atau masa yang kita merusak dalam tanda petik gitu ya. Termasuk kita kuliah ini sebenarnya juga mau nggak mau kan juga harus mengikuti kondisi disrupsi ini yang semula kita berlomba-lomba bangun gedung itu penting gitu. Nah, sekarang yang penting itu adalah investasi di IT-nya. Apa yang belajar bisa ya? Gedung banyak yang nganggur sekarang karena kondisi saat ini. Mungkin perbankan pun nanti suatu saat tidak perlu banyak punya gedung. Semua sudah ada layanan lewat ATM. Lewat sistem mobile banking, sistem SMS banking dan seterusnya. Itu tidak perlu lagi, termasuk UMKM yang sekarang banyak di dasar mau nggak mau juga harus mengikuti pola kayak gitu. Kemarin saya sempat menguji salah satu mahasiswa yang mengambil judul juga tentang peningkatan penjualan dari produk UMKM melalui IT. Salah satunya menggunakan jaringan WhatsApp maupun Facebook dan sebagainya. Nah, cuma sayangnya pelakunya yang rata-rata kurang update ya dengan adopsi pemilik perusahaan itu sendiri ya Pak ya, untuk bisa beradopsi memakai sistem IT itu Pak. Betul. Penyesuaian dan juga adopsi dari sistem yang dipakai saat ini. Oke. Jadi memang bisa dikatakan peluang untuk perkembangan UMKM ini kita harus melihat bagaimana untuk menjadikan piramida yang tadi terbalik itu menjadi piramida yang benar-benar piramida ya Pak ya. Yang runcing di atas terus lebar di bawah atau kuat di bawah. Ada pandangan strategi gitu Pak. Ya mungkin dimulai dari Ponorogo dulu Pak. Jangan melihat Ponorogo gimana Pak UMKM-nya? Kalau segini secara nasional gitu, kalau menurut catatan di Dinas Perindustrian itu kan untuk bisa membalik menjadi piramida sesungguhnya tadi paling tidak harus ada pelaku sekitar 2 juta sekian pelaku UMKM. Nah, di semua sektor Pak? Di semua sektor. Kan ada pangan. Kalau secara undang-undang yang disebut UMKM usaha mikro dan menengah itu kan yang memiliki aset kurang dari 50 juta. Nah, ini secara undang-undang loh ya, yang ada aturannya. Kurang dari 50 juta. Kalau di 50 juta sampai 100 itu skalanya sudah menengah. Sekarang kita bicara yang kecil atau mikro dulu segitu. Nah, itu pelakunya harus diperbanyak. Nah, salah satunya mungkin langkah pihak pemerintah kita untuk memperbanyak UMKM seperti di pendidikan tinggi pun sekarang yang namanya entrepreneurship itu menjadi muatan pokok. Nah, harus diajarkan. Kalian yang di belakang nih jadi pengusaha juga nggak? Jualan pulsa kali itu bisa ya Pak ya?
itu kan pulsa, asetnya artinya apa, ini sebuah kemandirian. Sebenarnya kampus-kampus kita sudah cukup lama dulu sempat punya punya branding entrepreneurship university. Brandingnya itu dan memang dulu sempat digaungkan lewat apa ya, kalau dulu programnya mungkin masih anak-anak yang sekarang ada ini mungkin belum ingat, itu dulu ada Purdi Chandra yang pertama, walaupun programnya itu antara yang gagal dengan yang berhasil itu banyak yang gagal, tapi yang di-push itu adalah yang berhasil, yang kelihatan yang berhasil. Itu yang menyebut entrepreneur university. Tapi jadi memang anak-anak itu dibekali atau diberi materi-materi yang sifatnya bagaimana bisa memunculkan kewirausahaan. Kewirausahaan ya memang tidak identik dengan jualan loh ya. Nah, jualan artinya ya jualan itu salah satu bagian dari entrepreneurship, boleh memang gitu. Tapi yang lain misalkan punya kreativitas kaitannya dengan IT, kreativitas dengan linear programming yang ada sekarang seperti di kampus ini, itu juga entrepreneurship, artinya berwirausaha sendiri. Saya jadi ingat yang apa, kayak kemarin kan ke PCC gitu Pak. Ya apa, ibaratnya orang beli ini loh Pak, beli kopi tapi ya mereka ibaratnya ini kayak tempat kopinya ya kopi biasa sih sebenarnya, dengan gula aren dan sebagainya, tapi ada tulisan yang puitis gitu, itu harganya mahal. Ya, jadi inovasi seperti itu juga yang dijual sebenarnya kan bukan kopinya gitu kan, yang dijual bukan kopinya tapi situasinya atau mungkin kata-katanya, mungkin kalimat-kalimatnya yang gitu ya? Itu namanya inovatif yang menimbulkan inspiratif gitu. Seperti iklan-iklan di TV kan paling banyak iklan-iklan itu yang bagaimana yang laris, yang banyak diminati oleh konsumen itu yang memiliki kata-kata atau redaksi kalimat yang sifatnya inspiratif kepada customer, pada konsumen. Itu salah satunya. Nah, kembali ke tadi Pak Aldi yang apa, bagaimana membalikkan tadi. Piramida terbalik yang memang yang tadinya runcing di bawah itu nggak kuat, supaya bisa menjadi piramida sesungguhnya yang runcing di atas, yang bawah datar, itu ibaratnya tiang atau cagak kan, itu kuat gitu. Nah, itu ekonomi kita harus kita balikkan kayak gitu. Salah satu faktornya adalah bagaimana peranan UMKM ini lebih dominan daripada peranan konglomerat yang ada sekarang. Ini yang perlu kita perhatikan, salah satunya itu. Maka layanan keuangan contohnya di bank. Di bank itu kalau perbankan kita kan banyak yang menjaring ikan itu yang dilayani yang kakap aja, pengusaha yang besar-besar. Lebih menjamin. Iya, lebih menjamin memang. Ya sekarang gini, aku misalnya nih tadi ya jualan kopi gitu, omset ya misalnya 10.000 lah sehari gitu, masuk ke perbankan gitu, mau pinjam 50 juta kan mungkin perbankannya mikir juga Pak. Ya, dibandingkan konglomerat gitu loh, dia udah tahu nih apa profilnya, oh ini mau pinjam 1 miliar aja mungkin langsung ACC aja tanpa ibaratnya survei gitu loh Pak. Jadi itu gimana Pak? Layanan ya memang benar kondisinya kayak gitu, itu termasuk policy ya, kebijakan yang harus kita perhatikan kayak gitu. Ya kalau milih itu melayani satu kelas kakap itu bisa miliaran atau triliunan daripada melayani klasteri yang jumlahnya 1.000. Pikir aja kan juga banyak itu, belum lagi ke analisa resikonya, misalkan nanti ada yang kan juga, yang macet, yang gimana, itu kan berat itu. Tapi saya kira policy yang sekarang sudah adanya misalkan kebijakan kredit pinjaman lunak bagi masyarakat, pengusaha UMKM dan sebagainya, itu salah satu policy. Walaupun itu ya belum banyak yang memanfaatkan juga ya, itu salah satunya, karena mungkin ya kita masih enggan, masih dibebani dengan biaya bunga yang ada, walaupun tidak tinggi, saya mengatakan tidak tinggi ya, tapi masih ada beban bunga yang harus ditanggung oleh pelaku UMKM. Dan ya kita belum ngomong pajak juga ya Pak. Pajak ya. Pajak juga itu menjadi satu momok juga sih Pak bagi UMKM mungkin ya Pak ya, apalagi ya kita ngelihat manajemen usaha, minimal kan legalitas usaha kan dari UMKM juga saat ini, apalagi kan kita bicara undang-undang cipta kerja itu ya Pak ya, kan saat ini memudahkan juga bagi UMKM ya Pak ya. Itu bagaimana Pak menurut jenengan dari sisi legalitas manajemen perusahaan, dari sisi legalitasnya dari UMKM Pak? Ya, jadi
keberpihakan ya, keberpihakan dengan adanya mungkin dari salah satunya program-program yang dilaksanakan dunia pendidikan. Sekarang misalkan seperti perguruan tinggi, keberpihakan kita adanya program misalkan kewirausahaan yang menjadi muatan pokok dari setiap kurikulum di perguruan tinggi itu menjadi faktor yang penting yang perlu kita perhatikan. Salah satunya mereka dididik misalkan salah satunya untuk kewirausahaan, manajemen kewirausahaan, kemudian ada yang praktek kerja lapangan yang supaya tahu kondisi di lapangan bagaimana, kemudian ada manajemen UMKM-nya, kemudian prakteknya juga itu menjadi faktor yang penting yang perlu dilakukan. Jadi membekali anak didik kita, ya kalau kita bicara di perguruan tinggi ya berarti mahasiswa-mahasiswa kita untuk belajar kemandirian. Nah ini contohnya di fakultas kita di ekonomi saya kira ini sudah on the track gitu ya. Kaitannya dengan masalah kewirausahaan sudah diadakan baru masuk aja misalkan business planning ini ada lomba business planningnya entrepreneurship ya, kemudian ada manajemen UMKM-nya, kemudian ada KKL-nya dan seterusnya yang lebih banyak difokuskan ke pengembangan UMKM. Ini yang salah satu keberpihakan. Jadi policy-nya ini ada keberpihakan terutama di dunia pendidikan. Bahkan sampai mendampingi UMKM itu bisa naik kelas ya Pak ya. Contoh kayak apa sih, pembuatan NIB mungkin ya Pak ya, atau SIUP mungkin, atau PRT buat yang bahan pangan gitu ya Pak sebenarnya Pak. Pak ini saya jadi ada pandangan bagaimana kondisi UMKM hari ini Pak, biar bisa tetap eksis walaupun ya kita tahu Pak hari ini tahun ketiga kan ya Pak ya, pandemi ya Pak ya, dan nggak ada yang bisa menjamin akan jadi endemi dalam 1-2 hari ke depan kan, kayaknya nggak tahu ya Pak ya, atau mungkin 1-2 tahun ke depan nggak ada yang tahu. Existing atau kondisi hari ini UMKM seperti tadi disebutkan, dan bagaimana agar UMKM itu bisa tetap bertahan Pak. Strategi atau manajemen seperti apa ya, yang simpel-simpel dulu lah Pak, at least ini 1-2 tahun ke depan mungkin ya naudzubillah ya Pak ya, tapi setidaknya bisa bertahan di era yang ini tahun ketiga nih pandemi nih gitu loh Pak. Kita ngelihat aja mall sebelah aja udah ya seperti itu ya Pak kondisinya, tenan banyak yang tutup dan sebagainya. Nah ini langkah yang secara manajemen perusahaan ini yang paling simpel ini seperti kalau apa Pak? Dibanding dengan usaha yang skalanya tingkat besar terutama UMKM saya kira lebih bertahan. Oke. Kenapa? Karena UMKM mungkin misalkan bicara soal tenaga kerja kan lebih sedikit. Palu gada kadang. Apa lu mau gue ada? Atau mungkin jadi pemasaknya juga. Jadi manajemennya kalau orang nyebut seperti manajemennya tukang cukur lah. Semua ditandangi sendiri. Ya, palu gada apa lu mau? Palu gada tadi. Itu artinya lebih aman bertahan di dalam kondisi kayak gini karena tidak berpikir banyak tenaga kerja yang harus dilindungi. Tapi kalau perusahaan besar yang memang ya memang secara manajemen resiko, kalau bicara kecil ya resikonya ya kecil, tapi kalau bicara perusahaan besar memang resikonya juga besar. Nah kita bicara UMKM yang mikro dan menengah dan mikro, ya memang resikonya lebih kecil. Sedangkan yang besar mereka juga harus bertahan banyak resiko, terutama kondisi pandemi kayak gini, perusahaan-perusahaan besar kan banyak yang dalam tanda petik sudah tumbang. Perusahaan-perusahaan yang skala internasional pun kan banyak juga yang harus banyak berpikir memutar otak ya, strategi untuk bagaimana bisa bertahan. Nah sementara untuk perusahaan yang kecil ya, perusahaan yang tingkat mikro atau tingkat menengah dan mikro seperti yang kita bicarakan di UMKM ini lebih bertahan karena mereka tidak banyak memikirkan misalkan soal tenaga kerja, soal biaya operasional dan sebagainya. Nah strateginya salah satunya mau tidak mau harus mengikuti tadi perkembangan teknologi terutama dunia IT saat ini. Nah, apakah itu terkait dengan marketingnya terutama ya, marketingnya atau penjualannya bagi UMKM itu. Kalau penjualannya secara manual yang masih dilakukan saya kira tetap jalan, tapi dalam rangka untuk bisa menambah eksis
atau masih bisa ada nilai tambahnya, itu harus beradaptasi dengan teknologi atau mungkin teknik-teknik penjualan yang dilakukan menggunakan aplikasi IT yang ada saat ini. Oke. Jadi memang tapi di satu sisi juga UMKM pengennya juga naik kelas ya Pak. Ya. Jadi gimana ya Pak? Kondisi ini pandemi, tapi harus mau bertahan, tapi di satu sisi juga kita harus berpikir gimana cara naik kelas gitu Pak. Terus seperti itu ya Pak ya? Atau bisa nggak sih Pak dengan konsep yang tadi Pak Edi sampaikan itu, akhirnya tetap bisa kita klaim UMKM itu naik kelas gitu Pak? Ya, kondisi kayak gini, apapun yang kita lakukan itu memang lebih banyak untuk bertahan dulu. Bertahan dulu. Kalau seperti kita aja lah, perguruan tinggi itu refocusing anggaran macam-macam itu dalam rangka iso urip gitu. Bertahan dulu ya. Iso urip gitu. Nah, tapi di sela-sela kayak gini ini kan kita juga harus bisa mencari celah untuk bisa inovasi, untuk bisa berinovasi ya, berkreasi untuk bisa meloncat ya. Kalau bisa. Nah, ini yang sulit, yang susah. Nah, tapi memang fokusnya sementara kalau kondisi kayak gini ya kita bertahan dulu gitu. Ada baiknya bertahan dulu sembari menyiapkan strategi agar bisa tetap naik kelas, tapi di waktu yang tepat gitu ya Pak? Betul, naik kelas itu tetap oke. Ya, saya kira harapan semua pengusaha, harapan semua orang bisa kayak gitu. Tapi kan melihat situasi kapan harus itu dijalankan, kapan itu dilakukan, kan wait and see-nya juga harus dihitung. Benar sekali. Pak Edi, pertanyaan terakhir. Apa harapan Pak Edi bagi UMKM di Ponorogo maupun nanti yang akses ini YouTube ini kan mungkin dari luar Ponorogo juga ya Pak, agar bisa tetap eksis, tetap bisa bertahan dari kondisi pandemi seperti ini. Orang menyebutnya new normal, tapi juga ada lagi ya Pak ya variannya, dan tadi bisa naik kelas dari perspektif manajemen usahanya Pak. Harapannya seperti apa Pak? Ponorogo ini sebenarnya kalau dibanding dengan masyarakat Karisida dan Madiun itu tingkat dinamikanya lebih tinggi. Asik. Dinamika seperti apa ini Pak? Mulai dari dinamika pendidikan, dinamika ekonominya, terutama kalau dari sisi ekonomi misalkan pola konsumsi. Saya dengan beberapa anak yang pernah melakukan riset atau mungkin melakukan observasi ya, penjualan misalkan kaitannya dengan pemasaran. Kenapa di Ponorogo itu sudah ada dealer Toyota, terus semua mungkin dealer Mitsubishi ada, macam-macam ada. Karena Ponorogo itu tingkat konsumsinya dilihat dari tingkat penjualan per bulannya dari beberapa merek yang ada itu lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Walaupun dari sisi UMK sama ya. Nah, kalau dari sisi UMK itu tingkat perkembangan industrinya relatif sama, tapi dari pola konsumsinya itu lebih tinggi. Mungkin bisa juga orang menyebut konsumsi dalam artian makanan, warung-warung angkringan di kita itu lebih banyak, lebih mudah mencari makan misalkan kalau malam hari di Ponorogo dibandingkan di kota lain. Bahkan nggak malam hari Pak, siang kan lebih orang ngopi itu gitu. Siang saya udah ini jam 10 tapi pinggir jalan rame ya. Tapi dengan tadi walaupun UMK-nya sama ya, sebenarnya saya menilai UMK itu salah satu perkembangan dunia industrinya dari suatu daerah. Untuk penerapan kayak gitu. Nah, dilihat dari situ UMKM di Ponorogo itu juga lebih variatif dibandingkan dengan daerah lain. Ya, mulai dari yang bergerak di bidang kuliner, kemudian di bidang konveksi Ponorogo termasuk besar juga dibandingkan dengan yang lain. Terus di bidang ini industri kerajinan macam-macam itu banyak. Nah, ini kalau dilihat dari perspektif manajemen perusahaannya ya, apalagi dikaitkan dengan kondisi pandemi kayak gini. Semoga aja Ponorogo ini bisa lebih bertahan. Pemerintahnya juga lebih kalau saya melihat lebih care, bupatinya lebih enak itu untuk
menyimak kebijakannya itu lebih pro dengan wis rakyat karepe piye dituruti gitu, daripada hanya saklek menuruti kebijakan pemerintah pusat. Itu menurut pengamatan saya ya. Jadi lebih enak itu. Kondisi pandemi kayak gini, yang lain mungkin ketat dengan beberapa peraturan, Ponorogo itu lebih sedikit. Ya, dibuka dikit lah, longgar lah ya. Longgar ya, longgar. Itu pengamatan saya loh. Yang mungkin yang lain bisa beda itu. Tapi itu menjadi satu modal bahwa sebenarnya aspirasi terutama pergerakan ekonomi rakyat yang dimotori dengan UMKM ini di Ponorogo ini lebih ada peluang untuk berkembang dengan polisi-polisi yang dilakukan pemerintah daerah. Ya, bupatinya mungkin saat ini lebih condong ke itu ya. Yang kemarin saya sempat mengikuti peringatan hari wartawan PBI itu ya, hari ulang tahun PBI nasional dengan tema pertanian terintegrasi. Pusatnya di desa, di situ ada pertanian yang dikembangkan, industri yang mendukung pertanian, misalkan pengolahan bokasi atau pupuk kompos, pembibitan, pupuknya dan sebagainya, itu juga didukung oleh para insan media juga. Nah, ini artinya pengembangannya, gitu ya, sinerginya itu kelihatan tidak terlalu strukturalis, harus di kota, di pemerintahan yang pusatnya pengembangan itu lebih banyak disampaikan di desa-desa, di komunitas-komunitas pelaku-pelaku UMKM dan sebagainya itu. Yang ini yang menurut saya, harapan saya bisa berkembang karena kondisi pengambil kebijakannya juga lebih mendukung daripada kondisi yang ada saat ini. Oke. Terima kasih Pak Idi. Terima kasih Pak Aldi atas ngobrol-ngobrol santainya hari ini. Ya, semoga nanti yang bisa ngelihat gitu ya, video ini bisa memberikan inspirasi ya Pak ya. Iya, bahwa semoga konsep manajemen perusahaan ini memang ya harus menjadi salah satu hal yang diperhatikan bagi pelaku UMKM khususnya ya Pak ya, agar bisa tetap bertahan. Jadi kita bertahan dulu Pak gitu ya Pak, sembari menyiapkan strategi untuk naik kelas. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.